Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini masuk kepada pembahasan tentang konsep dasar penganggaran atau budgeting ya. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk melihat tentang konsep dasarnya, maka kita perlu tahu dulu tentang 7 fungsi dari manajemen ya. Artinya ada fungsi perencanaan, ada fungsi organizing, kemudian ada fungsi staffing, directing, coordinating, reporting sampai dengan budgeting. Jadi semua itu sebetulnya sebuah rangkaian dari sistem manajemen ya. Budgeting juga termasuk di dalam salah satunya ya, mulai dari proses perencanaan ya, kemudian ada organizing ya, bagaimana kita mengorganize sebuah tindakan ya yang sudah kita rencanakan sebelumnya, lalu melakukan proses staffing ya, menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat seperti itu, kemudian directing ya, melakukan direct ya, kemudian sampai kepada proses yang namanya budgeting. Jadi poin utama dari fungsi manajemen sebetulnya terletak pada bagaimana proses budgeting itu dilakukan dengan apik ya, untuk dalam rangka untuk pelaksanaan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan setiap kegiatan selama kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Pengertian penganggaran perusahaan ya, seperti yang dipaparkan bahwa penganggaran perusahaan merupakan suatu proses ya, perencanaan dan pengendalian kegiatan produksi atau operasi ya, yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu angka ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk pengendalian kegiatan. Jadi proses yang direncanakan dalam rangka untuk melakukan proses pengendalian kegiatan ya, yang dinyatakan dalam suatu kegiatan, berarti ada plan-nya ya, ada rangkaian-rangkaian tahapan demi tahapan yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Kemudian ada proses budgeting-nya ya. Budgeting yaitu merupakan suatu proses penganggaran ya dalam bentuk uang tentu saja, karena ini kita akan berbicara tentang budget ya, yang bertujuan untuk memproyeksi operasi perusahaan tersebut ya dalam proyeksi laporan keuangan. Jadi nanti bisa tergambar dalam laporan rugi laba, kemudian neraca, perubahan modal, arus kas dan lain sebagainya. Dan yang bisa kita tarik kesimpulan dari pengertian penganggaran perusahaan. Kemudian yang berikutnya tentang perbedaan budgeting dengan budget ya. Ada yang bilang kalau selama ini kita selalu familiar dengan yang namanya budget. Wah, budget saya tidak mencukupi, atau budget saya tidak cukup untuk membeli sebuah barang gitu misalnya. Artinya kita sudah memiliki dana begitu, tapi satu sisi ketika tidak sesuai dengan proses budgetingnya, maka kita bisa saja lepas dari rencana awal yang seharusnya kita jalankan. Itu sederhananya seperti itu, tapi lebih jauh lagi kita bisa melihat bahwa budgeting itu atau penganggarannya dikatakan di sini, penganggarannya merupakan proses kegiatan ya, proses kegiatan yang menghasilkan budget sebagai hasil kerja atau outputnya. Jadi budgeting itu proses untuk melakukan upaya yang outputnya adalah budget, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi pedoman kerja sebagai pedoman kita dalam rangka untuk menentukan tahapan-tahapan kerja begitu. Kemudian alat pengkoordinasi kerja dan alat pengawasan ya. Jadi ada semacam fungsi koordinasi yang tertuang dalam proses budgeting ya. Nah, sementara kalau budget tadi seperti yang disampaikan bahwa ya budget atau anggaran merupakan hasil kerja atau outputnya yang terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Ya, jadi taksiran yang digunakan di masa yang akan datang. Jadi ada perkiraan. Kedepannya kita mau seperti apa? Kedepannya langkah-langkahnya seperti apa? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tahapannya seperti apa? Kemudian mana proses-proses yang bisa kita lakukan, proses efisiensi dan lain sebagainya. Jadi budgetnya itu merupakan taksiran. Ya, taksiran, kemudian dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Ya, prinsipnya adalah teratur dan sistematis. Oke, saya kira itu. Jadi sederhananya kalau banyak yang tanya misalnya apa sih bedanya budgeting dengan budget gitu. Budgeting adalah proses untuk menentukan budgetnya gitu kan. Ya. Dan semuanya dilakukan secara tertulis gitu, artinya tertuang, skemanya sistematis. Nah, proses ini yang dinamakan dengan budgeting,
outputnya, hasilnya adalah budget gitu ya. Oke, sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang manfaat budget ya. Oke, manfaat dari budgeting. Apa sih manfaatnya? Apakah perlu kita sebagai sebuah perusahaan atau individu dalam sebuah perusahaan melakukan proses budgeting dalam setiap kegiatannya? Gitu kan. Nah, yang pertama, seluruh kegiatan operasi perusahaan menjadi terarah pada pencapaian tujuan bersama. Ya, jadi proses penganggaran tadi digunakan sebagai pedoman kerja, pedoman dalam melangkah gitu kan, supaya apa? Terarah gitu. Ya, sama dengan proses perencanaan, karena budgeting itu juga bagian dari proses perencanaan sebetulnya kalau dalam sistem manajemen yang normal gitu ya, proses perencanaan yang tertuang dalam budget gitu. Kemudian yang berikutnya, anggaran dapat memotivasi karyawan sehingga kinerjanya lebih optimal. Ya, kita sudah punya panduannya, sudah punya pedomannya, gitu kan, sehingga karyawan ini sudah ditentukan langkah-langkah strategisnya dalam rangka untuk mengupayakan ketercapaian tujuan, gitu ya. Nah, di mana sisi motivasinya? Sisi motivasinya adalah ketika misalnya kita sudah melakukan proses penganggaran, gitu kan. Hal utama yang harus dilakukan oleh karyawan ya pada semua level ya, semua lini, saya kira tidak boleh lebih tidak boleh lepas dari aturan yang sudah direncanakan dalam proses budgeting, terutama masalah pendanaan ya, karena budgeting ini kan selalu berkaitan sekali dengan proses pendanaan. Artinya ketika si karyawan atau semua lini dalam sebuah organisasi itu mampu melakukan proses efektivitas dan efisiensi lebih baik daripada budgetingnya ya, daripada budget yang sudah dianggarkan sebelumnya, maka itu merupakan capaian atau kinerja tersendiri dari si karyawan seperti itu. Jadi motivasinya lebih ke arah situ ya. Kemudian sebagai alat pendidikan, ya, alat evaluasi bagi para manajer dan perusahaan. Tentu dengan berpedoman pada proses budgeting, berpedoman pada budgeting yang sudah dilakukan di awal, ini menjadi panduan para manajer semua level saya kira dalam rangka untuk melakukan proses kontrol, ya, di mana evaluasi itu kan bagian dari atau dilakukan pada proses kontrolnya. Ketika kontrolnya berjalan dengan baik, ada hal-hal yang mungkin di luar dari penganggaran yang sudah dilakukan sebelumnya, tentu ada proses evaluasi. Nah, alat pendidikan itu masuk dalam proses evaluasinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dapat mengontrol atau menghindari pengeluaran yang kurang perlu, ya. Karena semuanya sudah tertuang. Saya kira semakin detail proses penganggaran itu akan semakin baik, ya. Sehingga kita sudah menentukan langkah-langkahnya, berapa biayanya, gitu kan. Kemudian setelah ini tahapannya apalagi sampai pada tujuan akhirnya gitu kan. Nah, ketika ini sudah dilakukan prosesnya dengan baik, saya kira sistematis seperti itu, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu itu saya kira kecil sekali kemungkinannya terjadi gitu kan. Kecuali ada force major ya, sesuatu hal yang mungkin di luar dari kendali kita ya, itu sudah bukan bagian dari proses penganggaran gitu kan. Tentu kembali lagi alat evaluasi itu bekerja gitu kan. Ketika ada hal-hal lain di luar dari proses yang sudah kita anggarkan sebelumnya, tentu ada fungsi kontrol yang akan mengevaluasi ya. Kemudian yang berikutnya, ada sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan sumber daya keuangan ketika melakukan proses penganggaran, tapi sumber daya manusia dan penempatannya itu juga sudah mulai difikirkan gitu ya. Artinya ketika kita melakukan proses penganggaran, staffingnya tadi itu juga berjalan. Artinya untuk melaksanakan proses ini kita butuhkan sumber daya berapa orang, sumber daya yang kualitasnya seperti apa, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk mengalokasikan sekian banyak sumber daya yang ada gitu. Artinya ketika sumber daya yang ada itu mampu dioptimalkan dengan baik gitu kan, dengan capaian mungkin yang jauh lebih baik, untuk apa kita harus membuang-buang waktu untuk memberikan tenaga lebih gitu kan kepada sumber daya yang saya kira ketika dipaksakan dilibatkan dalam kegiatan tentu akan lebih menguras biaya gitu kan. Jadi semuanya sudah difikirkan gitu kan terkait dengan efektivitasnya, kapasitas produksi
per personnya itu berapa gitu kan, dikaitkan dengan berapa banyak produksi yang harus diciptakan dalam kurun waktu tertentu gitu misalnya. Ya, jadi sangat efisien ketika kita melakukan proses budgeting dan berpedoman ya, berpedoman artinya apa yang sudah kita lakukan dipedomani. Kemudian menciptakan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Ya, karena tadi sudah dilakukan proses staffing gitu kan, sudah ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Tentu mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada si karyawan tersebut. Kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari si karyawan. Gitu kan. Artinya kalau kita sudah memberikan tanggung jawab, ada tata cara, kemudian ada proses yang sudah harus dilakukan dengan baik, tapi pada satu kondisi misalnya ada proses ketidakefisienan atau inefisiensi, atau ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang efektif gitu kan. Artinya kita bisa menjadikan itu sebagai dasar penilaian kinerja tentu saja. Artinya sebagai seorang yang bergelut dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia, bisa saja menjadikan ini sebagai dasar acuan mereka dalam hal penggajian atau mungkin rotasi, demosi, atau melakukan proses restruktur dan lain sebagainya, sampai sedetail itu saya kira manfaat yang bisa didapatkan ketika kita melakukan proses budgeting itu dengan baik dan benar. Ya. Oke, saya kira itu sedikit manfaat tentang penganggaran atau budgeting gitu ya. Kemudian fungsinya, oke. Fungsi anggaran, saya kira ini juga hal yang harus teman-teman pahami bersama, bahwa sebagai alat perencanaan itu merupakan hal mutlak ya. Artinya budgeting sendiri adalah bagian dari proses perencanaan ya. Anggaran menggambarkan rencana perusahaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Oke, sehingga dapat merencanakan segala sesuatu berkaitan dengan operasional perusahaan. Saya kira ini clear ya. Artinya proses penganggaran selalu berkaitan dengan uang gitu kan, yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi atau proses produksi gitu. Kemudian yang berikutnya sebagai alat pengawasan ya. Alat perencanaan dan alat pengawasan. Ya, perusahaan dapat mengkaji berjalan tidaknya atau berjalannya kegiatan produksi dengan menggunakan anggaran perusahaan yang dibuat di awal. Ya. Ngawasin itu tidak hanya semata-mata ngawasin secara fisik, tapi kita harus memiliki pedoman. Pedomannya apa? Ya budgeting tadi. Ada dokumen budgeting yang sudah kita lakukan di awal sebagai panduan kita dalam mengawasi proses produksi. Terutama ini ketika kita berbicara teman-teman manajer level menengah, level bawah seperti itu, yang langsung berhubungan dengan teknis pengawasan level bawah, level produksi dan lain sebagainya. Tentu untuk memastikan bahwa proses perencanaan yang sudah dibuat itu berjalan dengan baik, ada fungsi pengawasan yang dilakukan. Ya. Pengawasan bagaimana metodenya? Ya dengan berpedoman pada proses budgeting yang sudah dilakukan di awal, proses perencanaan yang sudah dilakukan di awal. Ya. Kemudian setelah melakukan penilaian, maka pihak perusahaan dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya. Ketika misalnya prosesnya berjalan dengan baik, lancar, ya berarti diteruskan sampai akhir, sampai selesai seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mungkin perlu mendapatkan evaluasi begitu, maka dilakukan proses evaluasi dan dilakukan proses perencanaan ulang. Rebudgeting juga mungkin diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu ketika memang sudah tidak ada pada tracknya lagi, ya. Ketika tidak masuk dalam jalurnya gitu. Ketika sudah keluar dari jalur ya sudah, berarti ada proses replan, ya. Ada proses replan, ada proses rebudgeting. Ya. Tentu ini tidak dilakukan secara general, secara umum, tapi pada pos-pos tertentu yang bisa dilakukan proses rebudgeting ya dilakukan gitu kan, sebagai upaya untuk mengembalikannya kembali ke dalam rel, ya. Supaya apa? Ya tujuannya itu tercapai dengan efektif, efisien. Saya kira itu, ya. Kemudian yang berikutnya tentang tujuan penyusunan anggarannya. Ada beberapa ya. Beberapa tujuan penyusunan anggaran di sini dari beberapa pakar. Yang pertama itu menurut Navarin, dia mengatakan bahwa anggaran perusahaan atau proses anggaran itu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber daya, dalam memilih sumber dan investasi dana.
ya, dijadikan sebagai dokumen yuridis formal yang digunakan dalam rangka untuk memilih sumber dana, ya, dan juga investasi dana. Misalnya teman-teman sudah melakukan proses budgeting, semuanya sudah dilakukan dengan baik, ada mekanisme formal yang dilakukan begitu. Kemudian berbekal itu teman-teman berupaya untuk melakukan proses negosiasi ke pihak ketiga, investor misalnya. Nah, investor itu hanya akan memberikan atau mengamanahkan dananya ketika ada kejelasan tentang proses yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan pengalokasian dananya, pengelolaan dananya. Perusahaan ini bergerak di bidang apa, kegiatannya apa saja, alokasi dana itu akan ditempatkan pada pos-pos apa saja, berapa proyeksi keuntungan, berapa bagaimana proyeksi produksi, apa segala macam dan lain sebagainya. Ya. Ketika semua sudah dijelaskan dalam dokumen yuridis formal, ya sangat gampang buat investor untuk menilai gitu. Oh, ini layak nih. Bolehlah dana saya dialokasikan ke situ beberapa persen gitu misalnya. Atau ini tidak layak, perlu mendapatkan sentuhan apa segala macam. Saya kira nanti investor punya pandangan sendiri terhadap penilaian budgeting yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian juga tentang investasi dana, ya. Jadi proses penginvestasian dana itu diarahkan kemana? Apakah ini bertujuan untuk mendiversifikasi perusahaan, mendiversifikasikan bisnis atau bukan, gitu kan? Dalam rangka untuk memenuhi capaian tertentu, dalam rangka untuk mengembangkan pangsa pasar, pangsa pelanggan. Saya kira itu sudah tergambar dengan baik dalam proses penganggaran. Kemudian mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan agar tidak terjadi pemborosan, prinsipnya sebetulnya. Ya, jadi pembatasan jumlah dana dibatasi sampai pada titik apa? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya dilihat dari mana? Ya proses penganggaran sudah menjelaskan itu semua kan. Ya, anggaran produksi nanti, anggaran penjualan, anggaran apapun lah. Ketika kita berbicara tentang dana gitu kan, penganggarannya pada pos-pos tertentu, tentu itu bisa kita jadikan sebagai patokan dalam hal untuk berapa dana optimal yang bisa kita alokasikan pada pos-pos tertentu tadi. Oke. Kemudian merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Saya kira ini keterkaitannya dengan yang poin pertama tadi ya, ketika ada sumber dana, ada investasi dana, tentu ada rincian sumber dana yang didapat dari mana saja, kemudian dialokasikannya ke mana saja, begitu itu sudah tergambar dengan jelas ya. Kemudian yang berikutnya merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Harus masuk akal gitu. Tidak boleh misalnya kita melakukan penganggaran tapi tidak pada konteks yang masuk akal gitu. Artinya logika berpikirnya itu harus bisa menangkap sesuatu yang realistis ketika kita berbicara tentang proses penganggaran. Jadi nganggarin sesuatu itu nggak hanya sebatas oke, kita harus begini, langkah ke depan seperti ini gitu. Tapi tidak ada mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar dari apa yang sudah kita rencanakan. Ya, ada faktor di internal perusahaan bagaimana, ada eksternal perusahaan ya. Nah, itu juga harus dilakukan secara detail sehingga harus rasional. Jangan mentang-mentang ini kan cuma rencana Pak, rencana boleh saja dong berubah. Rencana boleh saja setinggi mungkin gitu kan. Bukan mimpi saya kira ya. Kalau mimpi setinggi mungkin iya gitu kan. Kalau jatuh paling ada di sekitar awan gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang budgeting, penganggaran tentu ada ukurannya ya. Apakah ini terlihat rasional atau tidak gitu kan. Oke. Kemudian menyempurnakan rencana yang telah disusun ya. Jadi ada proses planning. Planning itu biasanya kan abstrak tuh. Rencana jangka panjang terutama gitu kan. Bagaimana bisa didefinisikan rencana itu ketika tidak ada proses penganggaran. Ya. Nah, proses penganggaran itu bagian dari penyempurnaan rencana saya kira. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saya kira, oh ini perencanaan beda, penganggaran beda. Justru mereka saling terkait ya, pada level untuk memperjelas kondisi. Ya. Kemudian menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Ya. Jadi tidak
tidak serampangan dalam hal memutuskan, terutama pada bagian keuangan. Keuangan itu hal yang paling sensitif. Jadi ketika kita melakukan proses budgeting, tentu ada koridor yang harus dilalui ketika kita melakukan proses keputusan ya. Kita melakukan keputusan untuk membeli mesin-mesin pabrik atau belanja pegawai apa segala macam, tentu itu sudah menjadi hal yang harus kita jadikan sebagai ukuran ya, karena ada patokannya. Patokannya di mana? Ya di proses penganggaran tadi saya kira. Oke, itu tadi Nafarin. Kemudian kita berbicara menurut Iswara ya. Yang pertama untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan area atau memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai. Ya, pedoman sih sekali lagi ini pedoman. Dalam beragama kita punya pedoman gitu kan, dalam menentukan tujuan jangka panjang, pendek, menengah perusahaan juga perlu yang namanya pedoman gitu kan. Oke, kemudian untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan gitu. Ketika proses penganggaran dilakukan secara realistis dan rasional, tentu semua orang itu mengaminkan. Artinya semua orang tuh menyetujui gitu kan. Ketika sudah disetujui, dimengerti, didukung gitu kan, ya udah laksanakan aja gitu kan. Sehingga proses perencanaan itu, proses penganggaran, jadi proses penganggaran itu harus dilakukan secara rasional agar mampu diterima oleh semua lini, semua pihak. Ya. Kemudian untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian ya, dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Ya. Rencana rinci. Ya. Karena dalam proses penganggaran tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, ya sedetail mungkin itu jauh lebih bagus. Sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan dimulai dari mana, diakhiri seperti apa. Gitu ya. Kemudian untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka untuk memaksimalkan sumber daya. Ya. Semua saya kira sumber daya manusia, sumber daya keuangan, alat produksi, bahan baku ya. Ketika kita melakukan proses budgeting, semuanya saling terkait ya, terintegrasi, tidak ada proses yang saling terpisah gitu kan. Prosesnya bisa saja saling berkesinambungan, ada yang kompleks gitu kan. Saya kira semakin detail, semakin kompleks tentu akan semakin menghasilkan sebuah capaian yang baik saya kira. Kemudian menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja ya, dan kelompok, individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang akurat saya kira, yang baik gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi anggaran ya. Klasifikasi anggaran dibedakan menjadi 3 ya, ada berdasarkan ruang lingkup, ada berdasarkan fleksibilitas, ada berdasarkan jangka waktu ya. Berdasarkan ruang lingkup kita masuk saja ke penjelasan berikutnya. Oke, ruang lingkup ini. Ada komprehensif, ada parsial, ada yang disusun secara menyeluruh, ada yang terpisah-terpisah ya. Disusun terbatas mencakup sebagian dari kegiatan produksi. Misalnya bagian produksi sendiri, bagian keuangan sendiri, nanti bagian SDM sendiri, ada bagian apalagi sendiri gitu misalnya. Tapi kalau secara komprehensif ya secara keseluruhan gitu kan. Fleksibilitas kita lihat ya. Disusun untuk periode volume tertentu serta direncanakan revenue, cost dan expenses ya. Jadi fix ya. Sampai pada periode tertentu misalnya itu semuanya disusun secara sistematis dan ya tetap gitu kan. Kemudian anggaran kontinu, ya, sama seperti anggaran fix, tapi diadakan revisi secara periodik dan tambahan anggaran untuk triwulan berikutnya. Jadi ada fleksibilitas ya, ada hal-hal yang bersifat dinamis di sini ketika kita melakukan proses evaluasi dan ada peluang ya untuk dilakukan revisi secara periodik. Saya kira seperti itu. Berbeda dengan fix. Semuanya sudah direncanakan di awal dan dituntaskan sampai dengan selesai. Kemudian ada berdasarkan jangka waktu, ada yang jangka pendek, kemudian ada yang jangka panjang. Biasanya untuk anggaran jangka pendek itu disusun untuk satu periode akuntansi atau 1 tahun, ya 1 tahun berjalan, 1 tahun yang akan datang, gitu kan. Satu periode akuntansi kan 1 tahun, gitu ya.
Kemudian anggaran jangka panjang disusun untuk rencana investasi lebih dari 1 tahun. Biasanya ini untuk yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Oke, pertama data penjualan tahun-tahun yang lalu. Ya, jadi ada data historis yang kita jadikan sebagai patokan kita dalam melangkah untuk menyusun anggaran perusahaan di tahun yang akan datang. Ya, tentu teman-teman yang suka melakukan proses investasi paham sekali tentang bagaimana data-data historis itu bisa dijadikan sebagai acuan kita dalam melakukan proses investasi di masa yang akan datang. Kurang lebih sama seperti penganggaran, ya, tentu untuk melakukan proses penganggaran yang baik, efektif, kita harus memiliki dasar. Salah satu dasarnya adalah tentang penjualan-penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, ya, ada proyeksi. Oh, tahun lalu itu seperti ini. Ketika kita ingin meningkatkan volume penjualan atau target penjualan 10% saja, maka ada peningkatan jumlah produksi sekian ratus ribu eksemplar gitu misalnya. Nah, berdasarkan peningkatan itu, berdasarkan data historis, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan, gitu kan, dalam proses budgetingnya. Kemudian yang berikutnya tentang kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, kemudian pemilihan saluran distribusi dan lain sebagainya. Ya, ketika misalnya harga jualnya sekarang tinggi gitu, maka satu sisi ada biaya produksi yang juga mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu kan. Bisa jadi mungkin bahan bakunya susah dicari sehingga mengakibatkan kelangkaan. Tentu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Kemudian yang berkaitan dengan saluran distribusi, ya, ada beberapa perusahaan yang memilih saluran distribusi sederhana gitu kan, mulai dari penyedia bahan baku ke pabrik, dari pabrik kemudian distribusikan sampai ke end user gitu kan, pengguna terakhir. Tentu semakin kompleks jalur yang dilewati akan semakin menambah cost gitu kan. Bagaimana perusahaan mempertimbangkan ini sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang multinasional seperti itu lebih memilih menginvestasikan dananya dalam rangka untuk pengembangan wilayah pemasaran dibarengi dengan investasi infrastruktur dalam rangka untuk mendekatkan pabriknya kepada konsumennya gitu kan. Untuk apa? Ya memotong saluran distribusi tadi. Bayangkan kalau misalnya kalian beli sepeda motor merek Yamaha, Honda begitu, yang base-nya adalah di negara lain sana begitu. Berapa rupiah kos yang harus dia keluarkan untuk mendistribusikan barang jadinya sampai ke Indonesia, sampai ke wilayah-wilayah tertentu misalnya. Sehingga diputuskan ya udah kita buat manufakturnya di Indonesia aja gitu. Agar tadi lebih dekat ke konsumen ya. Kemudian yang berikutnya kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Ya, berkaitan dengan volume produksi saya kira ya, kapasitas produksi berapa sih mampunya ini mesin-mesin yang kita pakai untuk memproduksi barang dalam kurun waktu 1 hari 1 jam itu atau apapun lah nanti ukurannya begitu ya. Kemudian dikalikan, dibandingkan lagi dengan total permintaan atau total proyeksi produksi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang gitu ya. Dalam satu periode ke depan gitu misalnya. Apakah ini masuk akal atau kita perlu melakukan proses investasi mesin pabrik lagi untuk mengakomodir gitu kan, mengakomodir jumlah barang yang akan kita produksi seperti itu. Demikian juga tentang tenaga kerja ya saya kira. Ya. Tenaga kerja itu sifatnya fleksibel ya. Kalau misalnya kita menganggarkan untuk meningkatkan volume penjualan, tentu dibarengi dengan peningkatan produksi, dibarengi juga dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlibat ya. Kecuali kita sudah menggunakan mesin pabrik yang tidak terlalu banyak campur tangan manusianya gitu kan. Saya kira itu pertimbangan tersendiri kepada perusahaan. Lebih bagus mana nih cost-nya gitu kan. Apakah dia menggunakan yang sifatnya tradisional, kemudian ada sisi sosial yang mereka bisa sentuh gitu misalnya tentang pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, atau optimalkan ke mesin pabrik dengan minim penggunaan sumber daya manusia gitu kan.
Ya, ini tergantung nanti kebijakannya seperti apa. Kemudian modal kerja perusahaan, ya, besar kecilnya modal kerja perusahaan tentu akan berpengaruh terhadap penganggarannya, gitu kan. Jangan sampai kita menganggarkan muluk, gitu kan. Nanti kita menganggarkan 200-300% dari total dana yang kita miliki saat ini, gitu kan. Saya kira itu tidak rasional. Gitu. Jadi kembali lagi proses penganggaran itu harus rasional. Terhadap apa ya? Semua aspek saya kira. Modalnya, tentang sumber daya manusianya, gitu kan, tentang mesin-mesin pabrik, gitu kan, tentang ketersediaan bahan baku, ya, sampai pada berapa besar sih serapan masyarakat terhadap produk yang kita akan hasilkan, ya. Sampai sejauh itu saya kira. Kemudian fasilitas-fasilitas perusahaan, ya, tadi lah salah satunya mungkin berkaitan dengan mesin pabrik, kemudian berkaitan dengan layout pabrik, gitu kan, berkaitan dengan fasilitas penunjang lainnya, misalnya ada kantor apa segala macam. Ketika kita memproduksi dalam jumlah yang besar, tentu ada konsekuensi tempat, gitu kan, dalam rangka untuk menyimpan barang sebelum dia didistribusikan ke konsumennya, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perusahaan, ya, baik bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi maupun personalia, gitu. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas. Kemudian faktor yang mempengaruhi, ya. Ini dari sisi eksternal. Kalau tadi kita berbicara internal perusahaan, sekarang kita berbicara dari sisi eksternal perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tentang kompetitor, ya, keadaan persaingan. Ya. Semakin banyak saingannya akan semakin mempengaruhi proses penganggaran yang kita lakukan. Ya, karena apa? Tidak mungkin kita bisa mendirect harga secara membabi buta, gitu. Artinya kita memproduksi, jual aja harga segini, yang penting mereka membutuhkan dan akan lari ke kita, gitu kan. Karena ada proses ada mekanisme persaingan, tentu konsumen akan bebas memilih produknya, gitu kan. Dia mau memilih produk siapa yang lebih kompetitif, ya. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk harus dipertimbangkan juga, apalagi kita produknya itu berkaitan dengan consumer goods, ya. Saya kira semakin banyak penduduknya, semakin padat huniannya, akan semakin berpeluang, ya, terhadap kita untuk mengembangkan produksinya, gitu. Kemudian penghasilan masyarakat. Ya. Kalau kita ada di segmentasi pasar yang menengah, saya kira penghasilan masyarakat ini menjadi hal yang penting harus kita pertimbangkan, gitu kan, dalam rangka untuk menyusun anggaran, gitu kan. Jangan sampai misalnya tingkat pendapatan masyarakat menurun, tapi kita melakukan proses akselerasi, gitu kan, dalam rangka untuk meningkatkan jumlah penjualan. Saya kira itu tidak relevan dengan kondisi eksternal, ya. Kemudian tingkat pendidikan, ya, seberapa bagus tingkat pendidikan masyarakat dalam rangka untuk menerima keberadaan dari produk kita, ya. Apalagi ini produk-produk yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konsumennya atau calon konsumennya harus harus bisa menyimak dengan baik dan harus mengerti betul benefit dari produknya sebelum dia memutuskan untuk mengkonsumsi dari produknya, gitu kan. Ketika tingkat pendidikannya rendah, saya kira perlu ada treatment tertentu, ya. Kemudian tingkat penyebaran penduduk, apakah dia berkoloni di wilayah tertentu, kemudian nanti ada lagi di sana, tapi tengah-tengah sepi, gitu misalnya. Ya, itu juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan, terutama dalam hal saluran distribusi, ya. Saluran distribusi itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh, ya, ketika kita berbicara tentang penyebaran penduduk, ya. Kita tidak bisa samakan treatmentnya antara di Jawa dengan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, gitu misalnya, karena tingkat penyebaran penduduknya juga berbeda-beda, gitu kan. Kemudian agama, adat istiadat, kebiasaan masyarakat, gitu kan. Contohnya misalnya kalau teman-teman memiliki produk yang mungkin bersinggungan dengan salah satu tradisi atau ritual keagamaan, gitu misalnya. Memproduksi peci aja, itu kan di tengah, ya, antara tradisi dengan atribut keagamaan, ya. Saya kira, ya, tentu harus dipertimbangkan, gitu kan. Jangan sampai misalnya memproduksi peci tapi mungkin dipasarkannya pada pasar yang mayoritas tidak beragama Muslim, gitu misalnya. Meskipun ada sisi tradisinya, tapi apakah tradisi itu juga masuk pada lingkungan mereka atau tidak, gitu kan.
banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Kemudian yang berikutnya berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Kemudian keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penganggaran ya, dasar untuk penyusunan penganggaran. Ada beberapa latihan soal ya tentang konsep-konsep dasar penganggaran atau budgeting. Nanti silahkan dikerjakan dengan baik dan dilakukan proses evaluasi, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.